Nah, karena waktu itu bertiga dan masih bingung, masih galau, masa sih resign karena udah selama ini karir yang dikejar sampai sampai jatuh bangun kayak gimana, udah karirnya udah top, udah bagus dengan brand yang bagus, ternyata kok apa harus resign gitu. Akhirnya resign itu menjadi pilihan yang terakhir. Ini awal mulanya. Terus akhirnya dengan segala macam pertimbangan, akhirnya kita memutuskan untuk aku aja yang resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sasa. Namanya sebenarnya panjang, cuman biasanya orang kenal namanya Sasa. Aku baru merintis usaha tentang mempreserve bunga, merawat bunga, tapi kita mengawetkan bunga itu biar bunga itu tahan lama. Jadi kalau biasanya kan bunga itu buat buat dikasih ke orang gitu kan, buat kado. Nah, kita pengen buat bunga itu biar awet lebih lama gitu intinya. Alasannya sebenarnya waktu awal itu sebenarnya nggak kepikiran ya. Ini sebenarnya lebih telat sih sebenarnya, di umur segini baru punya usaha dan baru kepikiran usaha. Karena sebelumnya itu 5 tahun sebelumnya itu saya bekerja di dunia pariwisata, di perhotelan. Terus udah karena dulu kan masih single ya, jadi mau kemana-mana gitu ya nyaman aja kemana-mana dan nggak mikirin harus ngapain ya nanti ke depannya, dan atau ada yang lebih baik, nggak cuman stuck di dunia perhotelan aja atau kayak gimana. Jadi waktu dulu itu memang ngejarnya karir oriented banget. Jadi di hotel waktu itu mulai dari umur 18 tahun sebenarnya itu udah bekerja di dunia perhotelan. Terus habis itu karirnya meningkat, naik terus, akhirnya sampai menikah, sampai punya anak. Nah, terus habis itu setelah punya anak itu menjadi dilema sendiri karena ini waktu karirnya pas bagus-bagusnya nih di tempat yang chain internasional juga, terus karirnya udah bagus dengan pendapatan yang bagus juga, pokoknya semuanya udah perfect semua. Terus habis itu udah punya anak nih, terus udah punya anak, akhirnya menjadi dilema karena anak aku nggak ada yang jagain, dan karena prinsip rumah tangga kita tuh nggak mau anak itu dijaga orang tua ataupun mertua kan. Jadi bener-bener kalau udah berumah tangga ya kita cuma hidup bertiga doang, jadi nggak ada bantuan siapapun kecuali babysitter. Nah, karena waktu itu bertiga dan masih bingung, masih galau, masa sih resign karena udah selama ini karir yang dikejar sampai jatuh bangun kayak gimana, udah karirnya udah top, udah bagus dengan brand yang bagus, ternyata kok apa harus resign gitu. Akhirnya resign itu menjadi pilihan yang terakhir. Ini awal mulanya. Terus akhirnya dengan segala macam pertimbangan, akhirnya kita memutuskan untuk aku aja yang resign. Karena suami aku memang sudah memulai usaha sejak lama, 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tetap usaha gitu kan. Jadi memang berwirausaha dan alhamdulillah lancar gitu kan. Akhirnya kenapa nggak aku mencoba usaha, karena anak aku nih, selain aku tidak percaya dengan babysitter ya, karena agak ngeri zaman sekarang, dan anakku masih bayi. Jadi kalau misalnya dulu aku kerja, anak aku titipin ke suami. Jadi suami aku yang kadang nyiapin apa gitu ya, karena suami di rumah kan. Nanti kalau misalnya bentar bisa ditinggal, aku titipin mertua aku sebentar, habis itu diambil suamiku lagi gitu. Jadi emang agak ribet banget karena kan ini lebih ke cowok yang ngurusin bayi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk resign, dan tapi sebelum resignnya aku udah istilahnya ancang-ancang ya untuk aku harus ngapain nih, karena udah lama banget kan, dari umur
18 tahun udah bekerja terus dan menjadi seorang pekerja terus, jadi aku harus mempersiapkan apa yang harus aku persiapkan, karena nggak akan mungkin terbiasa menjadi ibu rumah tangga yang cuman, maksudnya yang nyuci, ngepel, kayak terus masak kayak gitu-gitu doang, kayaknya nggak akan bisa yang kayak gitu. Akhirnya aku persiapkan, karena dari dulu aku memang selalu suka crafting dan mencari uang dengan crafting waktu zaman kuliah. Terus habis itu aku pikir apa ya crafting yang berbeda, yang belum ada di Jogja, kalau bisa belum ada juga di Indonesia kalau bisa. Terus habis itu apa nih crafting yang kira-kira masih jarang orang yang tahu gitu. Dan akhirnya karena aku juga suka sama bunga, kayak apa ya yang bisa dilakuin sama bunga itu juga. Akhirnya udah brainstorming terus pokoknya beberapa bulan sebelum resign tuh brainstorming terus, akhirnya ketemulah ini namanya press dan preserve flower. Jadi intinya cara kita mengawetkan bunga gitu. Kenapa namanya press and preserve flower? Jadi ini sebenarnya kita mengawetkan bunga yang biasanya kita kasih kado, kita kasih untuk orang-orang yang tersayang atau kado wisuda dan segala macam. Biasanya kan bunganya itu tuh nggak awet ya, jadi kita cuman beli 1 hari, 2 hari apa 3 hari udah layu. Nah aku maunya gimana cara ngawetin bunga itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita dikasih nih sama teman, kita kasih sama sahabat, sama orang tua, atau mungkin dari bunga setelah pernikahan kayak gitu-gitu, bisa diawetkan dan bisa disimpan, jadi itu bisa jadi bermakna nih, oh ini waktu ini hadiahnya waktu pas wisuda kayak gitu-gitu. Jadi memang kepikirannya karena bunga itu gampang banget dibuang dan sayang kalau dibuang, padahal banyak memorinya sebenarnya. Dan banyak banget orang-orang nih, mungkin kalau yang belum mengerti bunga, jadi kayak banyak banget kalau cewek-cewek nih habis dikasih bunga pasti disimpan sampai layu, sampai busuk, sampai ada uletnya bahkan. Nah ya gimana nih caranya biar aku tuh bisa mengawetkan bunga tapi tetap bagus dilihat, tetap indah dilihat, dan memorinya juga ada dan bisa dipajang di rumah gitu. Intinya kayak gitu. Fase terendahnya itu banyak banget ya sebenarnya yang bikin karena mungkin kalau misalnya pekerja ini, jadi aku tahu banget perbedaannya sebagai wira usaha dan sebagai pekerja, karena pekerja dan punya usaha itu beda banget. Kalau misalnya pekerja kita tuh kayak gampang ya, sebulan oke, dapat uang udah flat segitu gitu kan, kita udah tahu nih berapa yang kita dapatkan selama sebulan. Tapi kalau wirausaha tuh enggak gitu loh, jadi effortnya tuh bener-bener lebih banyak banget gitu kan. Dan karena aku terbiasa jadi pekerja, jadi aku tuh ngedownnya tuh kadang ngedown banget, kok gini banget, kayak gitu banget. Nah tapi karena suami itu sudah terbiasa sebagai wira swasta, jadi dia bisa ngasih mood booster gitu loh, bisa ngasih support, bisa ngasih wejangan lah istilahnya, gimana biar bisa bangkit lagi, gimana biar bisa marketingnya lebih bagus lagi kayak gitu-gitu. Dan yang paling terendahnya itu saat orderannya tuh kayak kosong gitu loh. Itu bikin aku stres banget. Stresnya tuh kayak ya ampun, ini kadang tuh apa sejelek itukah karya aku, apakah padahal karya lain juga kayaknya nggak kalah jadi karya aku suka ngelihat karya-karya lain dan menurut aku tuh karya aku lebih bagus daripada karya tersebut. Jadi kadang aku tuh jadi ngedownnya, apakah karya aku tuh jelek ya, atau karya aku tuh tidak patut untuk dijual ya, apakah ya kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan negatif yang terlintas di otak. Nah padahal sebenarnya memang benar kalau jadi pengusaha itu memang harus positive thinking dan harus benar-benar optimis orangnya, karena mungkin bisa jadi orang lain itu nggak tahu sebenarnya produk kamu, belum tahu produk kamu seperti apa. Mungkin karena belum banyak yang beli, karena mungkin orang tuh belum mengenal ini tuh produk apa kayak gitu-gitu. Nah setelah ya udah aku dalamin terus kayak gitu kan, akhirnya sekarang nih udah lumayan, hampir setiap hari selalu ada orderan terus.
akhirnya karyawan pun bisa bertambah kayak gitu-gitu. Jadi waktu dulu itu cuman hanya satu karyawan part time, itu cuma satu doang, dan dia itu part time, dan waktu itu cuman orderan itu paling seminggu cuman berapa kali gitu, cuman berapa kali kirim kayak gitu. Terus sekarang udah mulai meningkat, udah alhamdulillah, udah followers di Instagram pun udah mulai naik, terus engagementnya customer juga mulai banyak, database sudah mulai banyak kayak gitu-gitu. Jadi memang semua itu butuh banget proses, dan memang titik terendahnya itu saat gak ada orderan gitu. Jadi ya mau gimana mau jalani dan mau lebih baik kan, karena sekarang udah punya offline store sendiri, udah walaupun belum sebanyak gaji yang dulu didapat, tapi paling nggak sekarang insya Allah lebih berkah, karena banyak orang yang bisa aku bisa bekerja di sini untuk menyambung hidup juga kayak gitu. Jadi walaupun belum banyak karyawannya, memang belum banyak, kebanyakan memang fresh graduate, dan kalau fresh graduate di saat seperti ini dan kemarin itu juga memang agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya mungkin dengan aku membuat usaha ini bisa menjadi ladang rezeki juga untuk mereka, dan jadi nggak cuman aku doang nih yang dapat berkahnya istilahnya. Aku bisa membuat suatu karya yang bisa buat orang itu seneng, dan itu menjadi poin plus sendiri. Terus aku bisa memberikan pekerjaan dan ladang rezeki untuk mereka yang membutuhkan, itu poin plus sendiri. Jadi banyak banget, dan apalagi aku juga bisa mengurus anak, bisa mengurus 24 jam juga tanpa harus meninggalkan kewajiban aku di sini dengan cara berwirausaha. Jadi memang berkahnya itu banyak banget, dan itu hal-hal positif yang bisa aku ambil. Dan alhamdulillah, maksudnya dengan aku resign tuh bukan terus sekarang bukan siapa-siapa lagi dan tidak bermanfaat untuk siapa-siapa lagi, karena memang ketakutan awal saat resign itu aku menjadi manusia yang tidak bermanfaat lagi untuk siapa-siapa selain anakku ya, karena kerjaannya kan hanya di rumah, nonton, aku nonton, anakku main, aku main, dan ternyata aku merubah stigma itu gitu loh. Jadi ibu rumah tangga itu nggak hanya kayak gitu, tetap bisa produktif, tetap bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Untuk semua orang yang ada di dunia ini yang nonton video ini, sebenarnya yang pertama itu positive thinking itu harus banget, dan optimis itu harus banget, karena banyak banget banyak banget contoh, nggak hanya di teman-teman aku, itu banyak banget orang yang sering banget ngeluh, sering banget negatif thinking, karena Allah itu mengaminkan negatif thinking kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian ngomong A dan itu negatif, dan itu akan diamini gitu. Jadi mendingan kalian berpikir positif aja, karena berpikir positif itu free. Jadi itu gimana caranya kamu memaintain pikiran kamu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan berpikir yang positif, karena memang susah, iya, walaupun itu free tapi memang susah. Nah, jadi gimana kita harus nge-manage pikiran kita untuk selalu berpikir positif itu. Yang kedua, konsisten dan disiplin, karena mau apapun pekerjaan kamu, mau kamu sebagai pekerja atau sebagai wirausaha, pekerja itu juga nggak salah gitu, karena ini kan itu pilihan orang masing-masing, mau jadi pekerja ataupun mau menjadi wirausaha. Nah, itu sama-sama baiknya, tapi alangkah baiknya dengan disiplin dan konsistensi itu, karena dengan itu kamu bisa mencapai apa yang kamu mau gitu. Misalnya kamu menjadi seorang, karena dulu aku sebagai marketing di sebuah hotel, waktu saat itu aku fokus untuk menjadi marketing dengan karir marketing aku yang bagus, dan waktu saat fokus itu pun aku bisa mendapatkan itu juga. Dan sekarang ini diuji untuk sebagai wirausaha. Nah, sekarang ini ujiannya ya gimana caranya aku fokus dengan usaha yang sudah aku bangun, dengan udah punya store dan udah punya karyawan dan segala macam. Aku harus bertanggung jawab atas apa pilihan aku. Bekerja itu ya ibadah juga gitu. Jadi nggak perlulah benci hari Senin, nggak perlulah benci kamu lembur, nggak perlulah benci kamu kayak gitu, ya dinikmatin aja dengan senyuman, dengan ketawa, dengan positive thinking. Jadi apapun pekerjaan kamu harus tetap happy dan harus tetap positive thinking gitu.